Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim. Allahumma shalli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam taslima. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama mengkaji, belajar tentang sebuah ilmu yang wajib dipelajari bagi kita umat Islam yang mungkin atau yang menekuni dunia pendidikan. Salah satunya yaitu dunia pesantren, yaitu tentang disiplin ilmu nahwu, disiplin gramatikal Arabi. Dan sekarang kita akan belajar bersama-sama tentang satu kitab yang masyhur di kalangan santri, yaitu Alfiyah Ibnu Aqil, di mana Alfiyah Ibnu Aqil itu menjadi salah satu rujukan bagi semua pondok pesantren dalam mengkaji ilmu-ilmu nahwu di tingkat lanjutan. Di kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama satu materi yang disampaikan oleh pengarang Alfiyah Ibnu Malik, di mana beliau membuat ini dalam 1000 bait, salah satu bab yang menjadi kunci dalam mempelajari ilmu nahwu, yaitu bab fa'il, di mana beliau mengatakan al-fa'ilu alladzi kamar fu'ai ata zaitun muniron wajhuhu ni'mal fata. Fa'il itu seperti halnya dua isim yang dirofakan. Dalam contoh kata zaitun muniron wajhuhu ni'mal fata. Dan di sini ada dua isim yang dirofakan, yang dicontohkan, yang diambil contoh oleh Ibnu Malik, yaitu kata zaitun dan wajhuhu, di mana zaitun menjadi fa'il dari ata dan wajhuhu fa'il dari muniron. Nah, selanjutnya disyarah, dijelaskan lebih rinci oleh Ibnu Aqil. Dalam hal ini mengarang Alfiyah Ibnu Aqil, di mana seperti halnya yang kita tahu, rumus dasar dari fi'il dan fa'il itu setelah fi'il pasti fa'il, dan fa'il itu ada karena adanya fi'il. Dalam contoh tadi ata zaitun, sudah jelas zaitun menjadi itu fa'il karena ada ata, merupakan fi'il. Nah, di sini wajhuhu juga dicontohkan oleh Ibnu Malik. Wajhuhu di mana kedudukannya itu sebagai wajhu, itu berkedudukan sebagai fa'il. Nah, fa'il dari apa? Dari muniron. Nah, dari mana muniron? Nah, itu dijelaskan lebih lanjut oleh Ibnu Aqil dalam syarahnya. Di sini yang dijelaskan oleh Ibnu Aqil dalam syarahnya, yaitu nanti ada istilah-istilah yang dikatakan sebagai syibhul atau seumpama atau pengganti. Syibhul fi'il, pengganti dari fi'il. Di lafaz ini, di syair ini, di syair al-fa'ilu alladzi marfu'i ata zaitun murinan wajhuhu ni'mal fata, akan dipelajari tentang fi'il dan pengganti-pengganti fi'il. Nah, sehingga kita tahu nanti ada fa'il tapi fi'ilnya mana. Nah, di sini diterangkan beberapa pengganti-pengganti fi'il atau dinamakan syibhul fi'il. Yang pertama, syibhul fi'il yaitu naibul fa'il. Yang pertama yaitu fi'il al-ismul fa'il. Yang pertama itu isim fa'il yang dicontohkan dalam syarahnya, yaitu aqaim zaidani. Dan di sini aqaimu itu bukan merupakan fi'il, tapi zaidani itu merupakan fa'il. Nah, maka dari itu
yang tadi disebutkan itu ada istilah syibhul fi'il, dan salah satu syibhul fi'il yang kita pelajari bersama-sama yaitu yang pertama tadi adalah al ismul fa'il, isim fa'il. Nah, isim fa'ilnya mana? Dari aqaimuz zaidani, yaitu yang berlafadz qaimun. Nah, itu kan fa'il dari qoma, qaimun. Nah, sehingga zaidani itu sah atau kedudukannya sebagai fa'il karena dirofakan oleh fi'il berupa isim fa'il. Yang selanjutnya ada istilah wasful musyabbihah, sifat musyabbihah. Dalam contoh zaitun hasanu wajhuhu. Nah, di sini zaitun mubtada, hasanun itu harusnya sebagai kedudukannya sebagai khabar dari zaitun. Nah, sekarang wajhuhunya dari lafaz kalimat zaitun hasanun wajhuhu. Zaitun mubtada, hasanun khabar dari zaitun, wajhuhu diropakan oleh apa? Nah, wajhuhu diropakan oleh hasanun. Nah, hasanun itu adalah isim sifat musyabbihah. Nah, sehingga sifat musyabbihah ini hasanun itu merupakan pengganti dari fi'il, sehingga wajhuhu itu fa'il dari hasan. Selanjutnya isim masdar. Dalam contoh ajibtu min darbika zaitun amron. Ajibtu itu fi'il dan fa'il, tanya domir, ajibtu saya memukul, ajibtu saya terkejut, min darbi dari pukulan, zaitun amron, pukulnya Zaid ke amron. Nah, di sini zaitun merupakan fa'il. Nah, fa'il dari fi'il yang mana? Fi'ilnya itu tidak ada dalam sebelumnya. Ajibtu kan tadi fi'il dari tu. Nah, min darbi kalau secara pintas dilihat darbi itu isim. Kenapa? Karena sebelumnya ada huruf jar, min durbin, isimnya isim masdar. Nah, secara umum, secara pembahasan pemula, maka durbin ini tidak akan bisa merupakan zaitun. Nah, tapi di sini karena kita sudah belajar tadi dan kita sedang belajar sebuah istilah fi'il musyabbihah, pengganti dari fi'il. Nah, salah satunya tadi isim masdar. Jadi durbi itu bisa merupakan zaitun dengan dalil bahwa durbin itu sebagai isim musyabbihah, isim sibhul fi'il yang berbentuk isim masdar. Selanjutnya isim fi'il. Dalam contoh hayatu al-aqiqu hayatu al-aqiqu. Nah, ini contoh dari isim fi'il. Tentunya kita sudah belajar bersama-sama dalam pembahasan isim ma'rifat di bab awal. Jadi kalau kita belajar dari awal itu nanti akan diketahui ada isim fi'il, isim tapi mempunyai fi'il. Nah, sehingga dalam kategori ini dalam pembelajaran bab fa'il, isim fi'il itu bisa merupakan setelahnya atau merupakan fa'il, karena fi'il, isim fi'il di sini itu menduduki kedudukan sebagai syibhul fi'il. Nah, karena maknanya juga bermakna fi'il tapi isim. Selanjutnya wadzarfu wajar, wadzarfu wajarul wal majrur. Dalam contoh zaitun indaka abuhu wa fidari ulamahu. Nah, zaitun indaka abuhu. Nah, abuhu di sini itu kedudukannya sebagai fa'il dari apa? Dari indaka. Kenapa indaka? Karena indaka ya walaupun sebagai dhorof, keterangan, tempat, tapi tetap semuanya itu bisa mengandung fi'il, bisa berarti karena, atau berada, dan yang lain-lain. Terus
Fidari hulamahu. Nah, fidari di sini sebagai jer, fi jer, dari itu majrur, hulamahu itu sebagai fa'il. Kenapa fa'il? Karena tadi di dalam rumah, yaitu bisa terkonstruksi bahwa dia itu berada sehingga melakukan sebuah kegiatan, bisa masuk sehingga dia menjalani proses berada di dalam sebuah rumah, sehingga lafaz dari dan indaka tadi itu bisa saja menjadi fi'il, bisa menjadi sebuah analogi dari fi'il sehingga bisa merupakan fa'il setelahnya. Selanjutnya al-af'alut tafdil, fi'il tafdil, isim fi'il yang bermakna tafdil. Contohnya marartu bi afdoli abuhu. Nah, maror itu saya bertemu, saya bersua, saya berpapasan, bi afdoli dengan sebaik-baiknya, abuhu bapaknya. Nah, di sini afdoli itu berkedudukan sebagai syibhul fi'il. Karena apa? Karena afdolu itu makan af'alut tafdil. Walaupun itu isim tapi mempunyai makna fi'il, mempunyai gambaran fi'il dan bisa menjadikan setelahnya itu sebagai fa'il karena tadi bisa menjadikan sebuah analogi dalam kegiatan, sehingga dimasukkan salah satunya yang tercantum dalam syibhul fi'il. Selanjutnya ada lagi yaitu istilah yang lain setelah tadi syibhul fi'il. Ada istilah yang ditambahkan ketika kita belajar tadi, al-fa'ilu alladhi fa'il itu seperti dua isim yang diropakan dalam contoh ata zaidun sebagai fi'il yang normal, muniron wajhuhu itu fi'il fa'il yang munironnya sebagai syibhul fi'il, dan ni'mal fata. Nah, ni'mal fata itu fi'il fa'il, tapi fi'ilnya itu bukan fi'il yang biasa, tapi fi'il ghairu mutasarrif, yaitu fi'il yang tidak bisa ditasarrufkan, tidak bisa ditasrifkan. Nah, ni'mal fata. Nah, ni'mal itu fi'il tapi bukan fi'il yang bisa ditasrif. Nah, fata maka kedudukannya sebagai fa'il berarti. Sehingga pembahasan yang kita sudah pelajari ini membuka kembali wawasan kita tentang belajar agama dengan literatur klasik, yaitu kitab kuning yang masyhur kalangan ulama-ulama Indonesia, ulama-ulama pesantren dan yang lainnya, dengan menjadi pedoman pembelajaran kita dalam mempelajari Al-Quran, hadis dan yang lain-lain. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqhil aqwat min rabbik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.